keputusan di bawah risiko ya. Bentar saya kirim PPT-nya. Keputusan di bawah risiko, kemudian nanti kita akan lanjut peramalan ya. Tapi kayaknya saya hapus dulu yang peramalan. Sementara kayaknya yang ini. Baik, sudah kelihatan PPT-nya? Sudah. Sudah ya. Nah, kita melanjutkan terkait dengan analisa keputusan kuantitatif. Pada pertemuan sebelumnya adalah keputusan di bawah ketidakpastian. Ya, namanya di bawah ketidakpastian, sama sekali tidak ada data. Jadi seorang pengambil keputusan, para manajer, para direktur gitu ya, itu tidak punya data, tidak punya pengalaman lebih terdahulu ketika dia ingin memutuskan. Ya. Nah, ada beberapa metode ketika kita mendapatkan kondisi demikian ya, di mana kita ingin memutuskan tetapi datanya tidak terpenuhi, ada beberapa metode. Yaitu pertama kita bisa menggunakan metode Maximax. Maximax itu adalah kita mengambil nilai paling maksimum di antara yang paling maksimum. Ya, dan itu adalah pilihan yang optimis ya. Pilihan yang optimis, ini Maximax. Pilihan yang optimis. Kemudian kita menggunakan maksimin. Maksimin itu adalah mencari nilai maksimum di antara nilai-nilai minimum. Ya. Di antara nilai-nilai minimum. Maka maksimin itu adalah pesimis ya. Pesimis. Kemudian ada criterion of realism, Hurwitz. Ini adalah kompromistik. Jadi tidak pernah terjadi antara pesimis dan optimis itu berkutub-kutupan, saling jauh menjauh, tidak ada. Tetapi mereka rata-rata itu adalah kompromi, ya, kompromistik. Kemudian ada kriteria of realism atau Hurwitz. Masih Hurwitz ya tadi ya, kompromistik ya. Yang keempat adalah equally likely atau Laplace. Laplace menyarankan bahwa karena probabilitas peristiwa tak diketahui, seharusnya diasumsikan bahwa semua peristiwa mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Jadi equal, ya. Equal. Ya. Kemudian ada minimax regret, mencari pendekatan ini mencari penyesalan, nilai penyesalan terkecil, ya. Pendekatan ini adalah dalam kondisi bahwa pengambil keputusan mengalami kerugian jika suatu peristiwa terjadi, sehingga dia menyebabkan alternatif yang terpilih kurang dari payoff maksimum. Nah, di sini kita cari penyesalan yang paling kecil, ya, minimax regret. Nah, bagaimana kalau keputusan di bawah risiko? Keputusan di bawah risiko itu adalah ketika seseorang pengambil keputusan, dia bisa mendapatkan data, ya, data resmi untuk kejadian yang akan datang. Data ini tentu saja karena berdasarkan dari survei, ya, berdasarkan dari perhitungan-perhitungan nilai-nilai data yang lama, ya. Nah, kemudian data-data itu diprediksikan, di forecast. Bagaimana peluangnya, ya? Bagaimana peluangnya? Peluang akan terjadi kondisi lingkungan seperti ini bagaimana?
peluang akan terjadi lingkungan seperti ini akan bagaimana. Nah, data itu biasanya dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi. Ya, seperti kalau di Indonesia ada BPS. Kalau di dunia ada IMF, ada Bank Dunia ya, atau lembaga-lembaga ekonomi lain ya. OECD termasuk ya. OECD, BI mengeluarkan forecast-nya ya, itu termasuk. Ya. Nah, untuk data-data tersebut kita tinggal memastikan, namun sifat datanya karena sudah dipastikan itu dari mereka, itu tidak bisa 100% kita telan bulat-bulat gitu ya. Apa betul prediksinya benar gitu kan. Nah, bahkan kita pun kadang-kadang melihat prediksi dari itu sering meleset ya kan. Nah, apakah betul atau tidak betul? Nah, ini perlu juga kita perhitungkan. Nah, peluang-peluang inilah yang kemudian akan kita hitung, itu namanya beresiko. Resiko ini nanti menjadi pilihan-pilihan kita, ya, menjadi pilihan kalau kita akan menghadapi peluangnya ini seperti ini, maka risikonya seperti ini. Nah, ini akan kita hitung. Baik, kembali ke PPT ya. Ini udah saya ACC semua ya, yang nggak ada kabar lagi ya. Jadi pengambilan keputusan di bawah risiko adalah pengambilan keputusan ketika ada beberapa kemungkinan keadaan alamiah ya, eksternal atau state of nature ya, ada beberapa kemungkinan. Jadi ininya ada yang kita warna merah itu ada beberapa kemungkinan. Ketika ada beberapa kemungkinan. Dan kita mengetahui probabilitas yang terkait dengan masing-masing kemungkinan tersebut. Ya. Jadi ini yang perlu kita pahami adalah bahwa ada beberapa kemungkinan. Namanya peluang itu peluangnya tuh banyak. Nah, sekarang saya ingin tahu bahwa peluang itu angkanya adalah dari 0 sampai 1. Kalau kalian mempelajari peluang, ya, peluang itu adalah dari 0 sampai 1. Bentar, saya sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan titik ininya? Presentasi saya? Sudah. Ya. Jadi di sini ketika si pengambil keputusan itu dia menghadapi ada beberapa kemungkinan. Ya. Dia menghadapi ada beberapa kemungkinan keadaan alamiah, keadaan state of nature. Kalau kemarin kita itu tidak punya, umpamanya di sini adalah state-nya, state of nature, ya, lingkungan. Di sini akan peluang positif, negatif. Kita nggak tahu apakah ini akan terjadi betul-betul atau tidak. Kita nggak pernah tahu. Berapa persen ini akan terjadi dan berapa yang positif akan terjadi dan berapa persen yang negatif akan terjadi, kita tidak tahu. Tapi dalam pengambilan keputusan di bawah risiko ini sudah kita ketahui. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan atau peluang atau probabilitas. Ya. Probabilitas P itu nilainya adalah 0 sampai 1. Ya. Tapi yang sesungguhnya yang disebut dengan probabilitas yang sering kita itu adalah nilainya sebenarnya probabilitas itu adalah tidak ada sama dengannya. Lebih kecil lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari 0, lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Ini probabilitas. Kalau 0 itu pasti tidak terjadi. Kalau 1 pasti terjadi. Ya. 1 pasti 0 tidak terjadi, 1 pasti terjadi. Jadi kondisi ini dan ini itu ada namanya angkanya itu di antara 0 sampai 1. Nah, kalau kita sudah mengetahui, kita tinggal memilih tindakan paling optimal. Ya, kita bisa memilih tindakan atau
bisa memutuskan mana alternatif keputusan yang paling optimal. Metode yang paling populer adalah memilih alternatif dengan expected monetary value. Di kita disebut EMV, tapi ada juga yang menyebutnya cuma EV, ya, expected value. Ada juga yang menyebutnya seperti itu, ya, expected value. Nah, bagaimana rumus expected monetary value? Cara menghitungnya, expected monetary value cara menghitungnya adalah hasil, ya, ini payoff berarti, ya, ini payoff pada state of nature 1 dikali dengan probabilitasnya. Ya, kemudian juga payoff pada state of nature 2 dikali dengan probabilitasnya. Seterusnya, kalau dia punya kondisi lingkungannya lebih dari 2 atau ada N kondisi lingkungan. Ada N kondisi lingkungan. Kalau kemarin contohnya itu hanya 2, positif sama negatif. Nah, kalau kemudian ada beberapa ini kan untuk memudahkan saling berbeda, ya. Kondisi positif kan ada di antara seperti itu. Ada kondisi tumbuh, ya. Kalau kita lihat itu bisnis itu kan seperti ini. Ya. Siklusnya seperti ini kan. Ada kondisi masa membangun, masa tumbuh, masa puncak. Ya, masa puncak. Nah, kondisi lingkungannya seperti apa? Pembangunan ekonomi di Indonesia, apakah tumbuh, membangun, puncak, dan seperti apa? Itu bisa dijadikan juga kondisi lingkungan. Bisa dijadikan sebagai kondisi lingkungan. Ya. Nah, kita ngomongin tentang probabilitasnya. Ini sebenarnya mata kuliah probabilitas nanti juga akan kalian dapatkan di statistik, ya. Statistik. Sebentar, ada bel tamu datang. Maaf, ya. Aidin, Pak, Pak.
Halo, maaf ya. Biasa, ada kalau di rumah begini ya. Baik, selanjut ya. Jadi probabilitas itu adalah tadi saya sebutkan dia adalah peluang ya. Jadi dia adalah peluang probabilitas. Nah, di sini kita harus bisa namanya menggunakan informasi. Ada yang terbuka intinya kayaknya. Siapa? Salsabilah ya. Nah, di sini kita harus bisa menggunakan informasi yang kita miliki untuk menetapkan keyakinan ya. Nah, kalau ini berarti kita disebut probabilitas subjektif. Jadi ada beberapa bentuk probabilitas yang subjektif dan ada yang non-subjektif. Contoh probabilitas subjektif itu biasanya berdasarkan intuisi ya, atau perkiraan berdasarkan pengalaman, itu menjadi probabilitas. Ya. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu probabilitasnya, itu kita juga akan tahu bahwa payoff-nya pada kondisi probabilitas itu akan seperti apa. Nah, ini contoh dari perusahaan Povi umpamanya yang kemarin. Yang kemarin kita bahas ya. Perusahaan Povi, ini adalah tabel payoff-nya. Ini tabel payoff-nya. Ini dikala belum ada nilai probabilitasnya. Positif sama negatif ya. Ada 3 alternatif, membangun pabrik besar, membangun pabrik kecil, dan tidak membangun. Dan ini adalah payoff-nya, positifnya, ini payoff negatifnya, ini payoff positif untuk membangun pabrik kecil, ini payoff negatif untuk membangun pabrik kecil. Ya. Nah, kemudian ketika kita sudah menentukan berapa sih probabilitasnya, umpamanya di sini kita tentukan probabilitasnya adalah masing-masing baik kondisi positif dan negatif itu adalah 50% atau 0,5. Maka kita bisa menghitung IMV-nya. Untuk IMV pabrik besar itu sama dengan adalah 0,5 dikali dengan 200 juta. Ditambah 0,5 dikali dengan minus 180 juta ya. Jadi yang kondisi ini ya, ini adalah kondisi positif, yang ini adalah kondisi negatif. Maka hasilnya adalah 10 juta. Kemudian ketika membangun pabrik kecil, ya, kan kemarin tadi payoff-nya 100 sama minus 20 ya. Ini kan 100 dan minus 20. Berarti ini dikalikan dengan 0,5 ya. 0,5 ditambah dan ini dikalikan dengan 0,5. Bukan 0,25, 0,5. Ini juga sama. Dikalikan 0,5 ditambah ya. Ditambah ini kalikan 0,5. Ini hasilnya 10 juta ya. Ini hasilnya 10 juta dan ini adalah hasilnya berapa? Ini 50 minus ini 40 juta. Maka ketika prediksinya adalah ini 0,5
ini 0,5 ya, maka yang akan kita ambil adalah membangun pabrik kecil. Kalau peluangnya seperti ini, masing-masing peluang positif maupun peluang negatif. Ya, nah ini hasilnya. Ya, 40 juta. Sehingga kita buat pilihan ketiga alternatif ini, mana yang akan kita pilih? Yang akan kita pilih adalah kondisi MIV tertinggi. Yang akan kita pilih adalah kondisi MV tertinggi, yaitu di angka 40. Ya, yang kita pilih. Ini kalau kita sudah ketahui resikonya atau peluangnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Ya. Nah, ini cara mencari EMV atau EV, expected value. Cara mencari expected value, yaitu nilai pada payoff kondisi pertama, state of nature pertama dikalikan dengan probabilitasnya. Ya. Ditambah payoff ya kondisi state nature kedua dikalikan dengan probabilitasnya. Ya. Kalau umpamanya probabilitasnya di sini 0,4, di sini berarti 0,6. Kalau ada tiga state of nature, satu, state of nature 2, state of nature 3, ya. Umpamanya di sini adalah 0,5, 0,2, 0,3. Ini totalnya harus 1. Ya, totalnya harus 1. Kalau kita jumlah, totalnya adalah harus 1. Ya. Jadi nggak boleh kurang. Itu peluangnya. Silakan, ada yang mau ditanya? Baik, kalau tidak ada, ya silakan. Artinya yang membagi EMV-nya itu kayak 0,5, 0,2 di state nature-nya itu kita sendiri atau emang udah ada ketentuannya gitu? Yang probabilitas? Iya, tadi probabilitas itu datanya berdasar apa? Bisa data resmi. Bisa data resmi. Kalau di soalnya saya yang menentukan gitu ya. Bisa data resmi. Kalau di fakta di lapangan ketika kalian mengambil keputusan, data resmi itu bisa dari IMF, ya, bisa dari BPS. Kan kadang begitu kan laporan BPS memprediksi tahun itu adalah pertumbuhannya akan sekian. Ya, dengan pertimbangan-pertimbangan ini itu berarti dia sangat yakin. Ya, atau biasanya dia memberikan pertumbuhan ekonomi, contohnya ya, pertumbuhan ekonomi, dia biasanya memberikan range. Range-nya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 ya 5% sampai 6% umpamanya. Ya, sampai 5%. Ini pertumbuhan ekonomi bukan probabilitas. Ya. Berarti kita yakin nggak pertumbuhan ekonomi? Ini yakin, berarti kita yakin 100% akan jatuh di angka ini. Berarti peluangnya ya 100% positif, yang lainnya 0% gitu kan. Nah, tapi kan itu tidak mungkin ya. Nah, ini tidak mungkin biasanya. Nah, biasanya ketika kita ingin lebih kuat, kita data ini kalau data resmi IMF, BPS, EMV, IMF, BPS itu hanya memberikan range, kita biasanya ingin lebih kuat. Sebenarnya mau jatuhnya di angka berapa? Ya, peluangnya 5 sama 6 itu berapa gitu kan. Atau ada yang masih Bank Dunia ngasih range-nya lebih lebar lagi. Pertumbuhan ekonominya 4% sampai 7%. Nah, ini kan lebih parah lagi kan. Ya, kita harus bisa memprediksi yang bakal jatuh. Berarti ada 4, 5, 6, 7. Ada 7 kondisi lingkungan. Bisa seperti itu. Ya. Tetapi ini peluangnya mendekati sama. Biasanya seperti itu, mendekati sama. Paham ya? Nah, bisa jadi tadi
Yang ngasih probabilitas juga bukan ini, tapi kita sendiri. Yang ngasih probabilitas adalah kita sendiri. Ini subjektif. Nggak masalah. Kita nggak yakin atas prediksi IMF, nggak yakin BPS. Ya, maka kita bisa pakai subjektif sendiri. Peluangnya, oke, menurut BPS itu peluang 70 pertumbuhan 5% itu katanya ya sekitar di angka 90%. Menurut saya nggak sampai segitu, paling banter 70% peluangnya. Mungkin 70%. Ini subjektif. Ya. Sisanya berarti adalah 30%. 30% adalah ketika pertumbuhan ekonominya umpamanya di bawah itu. Ya, umpamanya di bawah 5%. Itu subjektif. Dan itu sah-sah saja bisa kita gunakan dalam pengambilan keputusan. Ya. Nah, kalau kita tidak ingin subjektif, kita panggil konsultan. Kita panggil konsultan ekonomi. Dia yang akan mempertimbangkan apakah pertumbuhan ekonomi, ya kondisi lingkungan eksternalnya akan bagus atau buruk, itu panggil konsultan. Ya. Nah, di sini kemudian kita harus menghitung bagaimana kita membayar konsultan. Itu namanya adalah nilai diharapkan, ya. Nilai yang diharapkan. Kalian boleh nanya ya, karena ini kan matematika ya, dan ini matematika keputusan, teori keputusan ya, relatif lebih ribet logikanya. Silakan kalian boleh ditanyakan kalau nggak paham. Nah, kalau kemudian kita memanggil konsultan, maka kita harus membayar kan, ya nggak? Membayar konsultan. Iya, Iya, membayar konsultan. Nah, ini harus dibayar nih. Kita membayar konsultan untuk memprediksi lebih sempurna. Nah, makanya kemudian ada namanya nilai diharapkan atas informasi sempurna. Jadi, dengan adanya konsultan, kita berharap bahwa ada penyempurnaan prediksi yang lebih presisi. Nah, konsultan itu dibayar. Kita panggil konsultan. FP membantu menentukan nilai bagi orang yang memiliki informasi sempurna. Nah, kita bisa menentukan nilai. Ya. Nilai yang diharapkan dengan informasi yang sempurna atau FP adalah lihat jumlah laba yang hilang karena kondisi yang tidak menentu yang mempengaruhi pemilihan tindakan. Jadi, nilai yang diharapkan dengan informasi yang sempurna itu adalah sebanding dengan jumlah laba yang tidak akan pernah kita dapatkan. Ya. Karena apa? Karena adanya informasi sehingga mempengaruhi pemilihannya tidak tepat. Maka kita perlu adanya konsultan itu. Maka ketika mengingat informasi yang sempurna, seorang pembuat keputusan seharusnya tahu keadaan alamiah mana yang akan berlaku. Jika pembuat keputusan yakin bahwa keadaan alamiah X akan berlaku, dia akan memilih tindakan Y, umpamanya seperti itu. Jadi, FP menempatkan batas atas pada apa yang harus Anda bayar untuk informasi tambahan tersebut. Nah, jadi nilai FP ini sebenarnya adalah batas atas untuk dibayar kepada konsultan. Sederhananya seperti ini. Tapi sumbernya itu karena kita pertama ada memiliki nilai yang kita sudah menghitung. Ya, menghitung. Dan kita kemungkinan akan rugi deh. Kita kemungkinan akan ada kehilangan dengan probabilitas seperti ini ya. Nah, slide selanjutnya akan memperjelas ya. Slide selanjutnya akan memperjelas. Mana tadi? Nah, nanti. Nah, rumus dari FP itu adalah EVWPI dikurangi maksimum IMV. Jadi untuk menempatkan
batas atas apa yang harus Anda bayar untuk informasi tambahan, ya ini, itu rumusnya adalah IVWPI dikurangi maksimum IMV. Maksimum IMV itu sudah kita dapatkan ketika kita mencari IMV. Ya. Berapa? Maksimumnya adalah 40 juta, yaitu membangun pabrik kecil. 40 juta kan pilihannya, 40 juta. Ya. Sehingga untuk mencari IVPI, FP, yaitu IVWPI, IVWPI, ya dikurangi maksimum MV. Nah, sedangkan apa itu IVWPI? Itu adalah pengembalian rata-rata jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang itu kan kejadiannya itu bisa positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, seperti itu ya. Nah, dalam jangka panjangnya kita bisa hitung. Adalah hasil terbaik state of nature 1 dikali probabilitasnya ditambah hasil terbaik state of nature 2. Jadi baik positif, negatif, terbaiknya mana gitu kalau yang di contoh ini kan. Terbaiknya sini adalah 200 juta. Yang di sini ada terbaiknya adalah 0 dikali probabilitasnya. Ya. Dikali probabilitasnya. Maka berapa sih FPI-nya berapa? Nah, kita lihat IFP-nya. Kalau ada kasus Zoom marketing, ya, Zoom marketing menawarkan analisis, dia menawarkan analisis yang akan memberikan kepastian tentang kondisi. Sebentar baterai saya habis. Ya, ujian banget. Habis hilang. Baik, saya lanjut. Contoh di sini adalah Zoom marketing menawarkan analisis tentang akan memberikan kepastian tentang kondisi pasar ya, kondisi pasar. Pilih tentang pasti akan positif atau negatif nih, gitu kan. Kemudian dia memberikan untuk bisa memberikan informasi tentang kepastian tersebut, dia membebani biaya sebesar 65 juta. Nah, pertanyaannya adalah apakah layak untuk membeli informasi tersebut? Ya, layak nggak gitu kan? 65 juta layak nggak sih sebenarnya kalau saya beli, saya meng-hire Zoom marketing sebagai konsultan untuk menganalisa ke depan. Maka kita boleh menghitungnya. Apakah dia tawarnya layak atau tidak? Ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya. Pertama adalah kita menentukan bahwa alternatif terbaik untuk keadaan alam yang menguntungkan positif adalah membangun pabrik kita dengan return 200 juta. Itu adalah positif. Kemudian yang negatif, alternatif terbaik untuk keadaan alam yang tidak menguntungkan negatif, ya itu adalah 0. Maka IVWPI-nya adalah 200 juta, tadi rumusnya kan 200 juta dikali dengan 0,5 probabilitasnya ditambah 0,0 dikali 0,5 sama dengan 100 juta. Jadi nilai IVWPI-nya adalah 100 juta. Ya, adalah 100 juta. Nah, kemudian nilai maksimumnya adalah 40. Maksimum 40 dapat dari mana? Itu adalah dapat dari 100 yang punya pabrik kecil ya. 100 dikali dengan 0,5 ditambah minus
minus 20 dikali 0,5. Ya, hasilnya adalah 40. Maka FP adalah EV/WPI dikurangi EMV maksimum. EMV maksimum itu adalah 40 juta, EV/WPI-nya adalah 100. Maka EV/PI-nya adalah 60 juta. Ya. Maka nilai maksimal yang dapat dibayarkan oleh FOVI kepada Zoom Marketing adalah 60 juta. Dia tidak boleh membayar lebih dari situ. Ya, dia tidak boleh membayar lebih dari situ. Nah, itu untuk menentukan kita membayar konsultan untuk mendapatkan tambahan informasi. Kita kan berharap bahwa nanti kejadiannya adalah tidak terlalu rugi amat ya. Kejadiannya adalah bisa membangun pabrik besar, tapi apakah betul positif? Atau betul negatif gitu ya. Kita berharap seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Jadi ini adalah untuk menentukan berapa biaya untuk dapat tambahan informasi. Ya, untuk dapat tambahan informasi. Silakan, ada pertanyaan? Ustadz, kalau negatif 20-nya itu dari mana tadi? Negatif 20. Negatif 10 ini. 20 atau 10? Dari sini. Ini 20. Ya. Kelihatan nggak? Halo? Ya, kelihatan. Ini. Kelihatan? Ini 20 nih. Ya, makasih Ustadz. Ya. Kemudian ada metode expected opportunity loss. Nah, expected opportunity loss itu adalah hampir sama pelajaran yang kemarin dengan istilah regret. Ya. Minimax regret. Ya, ini adalah expected opportunity loss. Expected opportunity loss adalah biaya untuk tidak memilih solusi terbaik. Jadi sebenarnya itu namanya opportunity ya, itu peluang, itu biayanya nggak muncul, tapi sepertinya kita kehilangan sebesar nilai tersebut. Caranya bagaimana? Pertama kita buat tabel kehilangan peluang. Ini sudah kita buat ya. Kita pernah membuat tabel opportunity loss, OL, tabel OL. Ya. Kemudian untuk setiap alternatif, kalikan kehilangan peluang dengan probabilitas state of nature untuk setiap hasil yang mungkin dan tambahkan bersama-sama. Kemudian hasilnya adalah EOL minimum akan selalu menghasilkan keputusan yang sama dengan EMV maksimum. EOL minimum akan selalu sama dengan EVPI. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung EOL? Nah, kita tahu ya kenapa ini muncul angka 0, ini muncul angka 180, ini muncul angka 100, ini muncul angka positif 20, ini muncul angka 200, dan ini muncul angka 0. Tahu nggak dapat dari mana? Angka-angka 0 ini. Angka 0, angka 180, hasilnya dapat dari mana? Dari sini kan. Ini adalah hasil dari kemarin, cara membuat tabel penyesalan, ya, yaitu 200 min 200, ya, 0. Kemudian di sini adalah 200 min 100. Yang ini adalah 200 min 0. Ya. Jadi semua 200. Karena ini di sini kan hasilnya sebenarnya kan 200. 200 di sini adalah 100. Ya. Di sini adalah nilainya 0. Ya. Kemudian yang negatif juga seperti itu. Ini adalah hasil dari 0 minus 0 180. Ini hasil dari 0 minus 0 karena yang terbaik adalah 0 minus 20, dan ini adalah
0 minus 0. Nah, setelah ini kita kalikan ini hasilnya nih. Kali 0 kali 0,5, 0,5 kali 180 hasilnya 90 juta. Kemudian ini hasilnya adalah 60 juta. Kemudian ini adalah 100 juta. Namanya penyesalan, kita pilih penyesalan yang paling kecil, yaitu yang 60 juta. Ya, 60 juta. Jadi EOL-nya itu adalah 60 juta. EOL-nya adalah membangun pabrik kecil. Oke. Nah, tadi ada beberapa penjelasan bahwa EOL minimum akan selalu menghasilkan keputusan yang sama dengan IMV maksimum. Nah, EOL minimum itu akan keputusan sama dengan IMV maksimum. Ya, keputusan sama-sama apa? Membangun pabrik kecil. Ya. Kemudian EOL minimum akan selalu sama dengan IVPI. IVPI-nya berapa tadi? IVPI-nya adalah 60. Ya. Ini sama nilainya, yaitu 60. Ya. Yaitu 60. Nah, itu adalah metode yang kita sebut sebagai metode pengambilan keputusan di bawah di bawah resiko. Ya, di bawah resiko. Kalau kita sekarang tadi menggunakan tabel, kita bisa juga dengan menggunakan pohon keputusan atau decision tree. Jadi ini hanya informasi selanjutnya itu hanya adalah metode saja. Ya. Jadi kita bisa membuat pohon keputusan. Ya. Nah, pohon keputusan itu contohnya adalah ini langkah-langkahnya sama ya. Ini cuma beda metode saja sebenarnya dengan yang tabel, tapi pada intinya sama. Tapi ini secara visual itu menggambarkan lebih mudah. Kalau kita menggambarkan pohon keputusan itu lebih mudah. Ya. Definisikan masalahnya, buat struktur atau gambar pohon keputusan, tetapkan probabilitas keadaan alamiahnya, perkirakan hasil untuk setiap kemungkinan kombinasi alternatif dan keadaan alami, kemudian memecahkan masalah dengan menghitung nilai EMV untuk setiap keadaan node alami. Ya, jadi adalah sama sebenarnya. Contohnya pohon keputusan adalah ini. Ini adalah pohon keputusan. Ya. Jadi struktur pohon keputusan seperti ini. Pohon dimulai dari kiri, mewakili keputusan hasil secara berurutan, kotak mewakili simpul keputusan, lingkaran memiliki kondisi alam, garis atau cabang itu mewakili simpul keputusan dan keadaan alamnya. Ya. Nah, ini yang kasus perusahaan kopi. Perusahaan kopi. Ya. Nah, ini node keputusannya membangun pabrik besar, membangun pabrik kecil, tidak membangun. Pasar positif, pasar negatif, pasar positif, pasar negatif. Kemudian di sini kondisi alamiahnya hasilnya apa? Ya, hasil IMV-nya. IMV-nya. Kita lihat ini. Nah, ini hasilnya ya. Sama. Jadi kita di sini adalah hasil dari IMV Note 1 ya. Hasilnya adalah 10 juta. Sama kan, ini adalah 40 juta. Ya. Ini per pasarnya, ini yang negatif. Ini yang positif. Ini positif. Balik ya. Ini yang positif, ini yang negatif, positif, ini yang negatif. Ini yang 0. Nah, alternatif terbaik adalah apa? Membangun pabrik kecil. Di sini adalah 40 juta membangun pabrik kecil.
Baik, silakan, ada yang mau ditanya? Saya Windows-nya harus restart ini. Silakan, ada yang mau ditanya dari materi kita hari ini? Kalau tidak paham, silakan ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, hari Rabu kita UTS ya. Nanti soal sudah akan saya drop kurang lebih di jam 8-an. Mungkin mengerjakan sekitar 3-4 jam, silahkan. Ya, nanti diupload lagi ke GC. Soalnya apa saja? Soalnya ada 5. Yang pertama adalah pemrograman linear, ada 2 soal. Menggambar grafik dan membuat model matematika. Ya, menggambar grafik dan membuat model matematika. Model ininya ya, berarti kalau yang membuat model matematika, variabel keputusannya lebih dari 2 ya, lebih dari 2. Ya. Kemudian branch and bonds-nya integer. Ya, yang ketiga soalnya branch and bond integer. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan di bawah risiko. Itu saja sih UTS kita. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan tidak? Jadi saya ulangi, UTS-nya besok ya, tolong diingatkan ke yang lain. Kalau tidak ada, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Ya, terima kasih sudah hadir di kelas matematika bisnis. Sudah ada 6 pertemuan, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.